Kita nyanyi ini supaya sebentar kita ingat baik-baik ya. Surga dan bumi, 1, 2 ya. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Bisa dong? Yes. Lebih enak lagi. 1, ini lagu ini karang spontan saja tapi ya. Ya. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Pujilah Tuhan di surga, pujilah Tuhan di tempat tinggi, pujilah Dia segala malaikatnya, pujilah Dia segala tentaranya. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Nanti sebentar solo 2, 3 sekarang. Oke? Yang penting kita seharian kita buat dengan Mazmur tanggapan dalam lagu itu sudah luar biasa. Dan kita ini bertemu nih seperti berapa bulan sekali nih soal. Ini dari waktu kan suci ada suster datang ke sini. Ya mau datang ke sini kamu semua diwahai, kamu semua di mana-mana. Jadi kendalanya bukan di kita, kendalanya susah mengumpulkan kamu. Kita punya sini dan segala itu tidak mungkin. Oke, kita siapkan hati untuk mulai perayaan Ekaristi Kudus ya. Saya sudah bakar lilin berarti mari kita doa bersama, doa Angelus. Siapa yang pilih Angelus? Dan adik-adik yang diberkati Tuhan, mari kita ucapkan hadiran pikiran Al-Fatihah dalam perayaan Ekaristi malam hari ini. Kita buka dengan doa Angelus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Maria mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, berahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, Terjadilah padaku menurut kata-Mu. Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda telah menjadi manusia Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena Karena Kau Kau melihat kami dan mengetahui bahwa Yesus Kristus telah menjadi manusia, kami memohon rahmat ke dalam hati kami, supaya kami bebas sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kita oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita buka perayaan dengan lagu pembukaan. Silakan. Lagu pembukaan ada bangkit nomor 170. Mari kita Bergembira dia adakanlah lagu syukur bagi Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan sebab baiklah Dia, sebab kerenaannya kekal selama-lamanya. Mari kita bergembira ria, adakanlah lagu syukur bagi Tuhan. Haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti dalam
kelahiran, ulang tahun imamat, ulang tahun perkawinan, ulang tahun hidup membiara pada hari ini. Kita juga berdoa untuk semua saja yang barusan meninggal dunia, khususnya anggota umat dari paroki kita. Kita berdoa pula untuk semua yang sedang bepergian baik lewat darat, udara maupun laut. Kita juga berdoa untuk para donatur, semua saja yang senantiasa mengingat paroki ini, membantu untuk kelancaran pelayanan pastoral. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu Dan bersama rohmu. Selamat malam, Shalom. Shalom. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan karena kita bertemu lagi setelah sekian lama belum atau tidak sempat ada pelayanan di sini, entah halangannya dari pusat atau halangannya dari sini, karena memang begitu banyak ketidakpastian jadwal untuk kelompok-kelompok yang menyebar seperti ini, kecuali stasi-stasi yang ada dalam satu kampung atau satu desa. Tapi bukan berarti bahwa kita tidak punya kerinduan, ya. Kerinduan akan Ekaristi. Apakah kamu punya kerinduan, Kasih? Punya, Kasih? Kalau punya berarti syukur bahwa hari ini, malam ini kerinduan itu Tuhan dengarkan. Ya. Kami pun merindukan kebersamaan seperti ini meskipun kita tinggal ratusan kilometer berjauhan dan kamu pun tidak pada satu tempat di Pilihan dari sini. Ya. Yang ini diperhitungkan sebagai rukun, oke. Stasi mungkin tidak karena kita tidak sampai dengan 7-8 keluarga. Baik, hari ini Tuhan menyapa kita dengan firman-Nya. Ya. Tuhan menyapa kita dengan firman-Nya. Firman yang kudus yang mengingatkan kita akan berkat Tuhan yang kita terima. Berkat itu kita terima dari waktu ke waktu. Kita terima dari waktu ke waktu. Yang mungkin kurang kita sadari dari hari ke hari. Tapi pertanyaannya, apakah kita sungguh mensyukuri berkat Tuhan itu di dalam kehidupan kita? Apakah kita sungguh mensyukuri berkat Tuhan itu di dalam apa yang kita lakukan kepada sesama yang miskin, sesama yang berkekurangan? Baik, mari kita berdoa. Semoga Allah membuka hati kita dengan roh-Nya, agar kita lebih memahami sabda dan digerakkan oleh roh yang sama, kita menghayati, mempraktikkan, wujud nyatakannya dalam hidup harian kita. Kita tundukkan kepala. Kita tundukkan kepala. Kita menyadari semua kelemahan dan kekurangan. Terlebih ketika kita kurang mensyukuri rahmat Tuhan, apapun kecil dan sederhana. Terlebih ketika kita lebih banyak mengeluh. Dan untuk itu mari kita berseru. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita,
dan menghantar kita sekalian kepada hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, bangkitkanlah kami dari peranan kemiskinan, serta bangunkanlah hati kami, agar dapat memperoleh kedamaian sejati, berkat daya sabdamu, berkat roh Yesus Putramu dan Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan terambil dari Nubuat Yehezkel. Nubuat Yehezkel bab 1 ayat 2 sampai 5, kemudian ayat 24 dan dilanjutkan dengan bab 2 ayat 1. Nubuatan-nubuatan melawan Israel. Pada tanggal 5 bulan itu, yaitu tahun kelima sesudah Raja Yoyakim dibuang, datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkel anak Buzi di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebon, dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Lalu aku melihat, sungguh, angin badai bertiup dari utara dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat, dan awan itu dikelilingi oleh sinar. Di tengah-tengah api itu kelihatan seperti suasana mengkilat. Kalau mereka berjalan, aku mendengar suara sayapnya seperti suara air terjun yang menderu, seperti suara yang maha kuasa, seperti keributan laskar yang besar. Kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannya aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi, pujilah Dia, hai segala malaikatnya, pujilah Dia, hai segala tentaranya. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Pujilah Tuhan, hai raja-raja di bumi, dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Pujilah Tuhan, hai teruna dan anak-anak darah, orang tua dan orang muda. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya nama-Nya yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihi-Nya.
semakin dekat padanya. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah memanggil kita agar kita memperoleh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk ke rumah, Yesus mendahulinya dengan pertanyaan, Apakah pendapatmu? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dan dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, sekali lagi selamat malam, Shalom. Kalau kita dengar kisah dari nubuat Yeskiel tadi, nubuat penglihatan, kita perlu tahu pertama, Yeskiel itu dia ada di masa orang-orang Yehuda, ya, kerajaan selatan, ya, itu dibawa ke pembuangan. Mereka diseret ke pembuangan. Yeskiel bernubuat ketika orang-orang Yehuda ada di pembuangan. Dan dia sedang menyerukan sebenarnya harapan bahwa memang mereka sedang sengsara, mereka sedang menderita di pembuangan. Tapi inilah warta dari Nabi Yeskiel, bahwa penderitaan itu mereka jalani, tapi bukan penderitaan lepas setelah itu penderitaan terus-menerus tanpa ada pengharapan. Satu hari Allah akan membawa mereka kembali. Mungkin yang sedang dibuatkan oleh Yeskiel ini adalah generasi-generasi setelah orang tua atau nenek moyang mereka yang dibawa.
Mereka menanggung semuanya. Ya. Tetapi bahwa satu hal yang baik itu bahwa mereka perlu tabah untuk menanggung ini karena ada harapan. Baik, kita dengar dalam Injil tadi, sebelum kita dengar tentang bayar pajak, bea, itu Yesus memberitakan penderitaan. Bahwa Anak Manusia akan dibunuh, tetapi pada hari yang ketiga dia akan dibangkitkan. Oke, artinya bahwa Kristus memberi kita gambaran mengikuti Dia itu identik dengan memanggul salib. Mengikuti Kristus memanggul salib, bukan enak-enak saja. Baik, ini yang penting. Lalu dalam memanggul salib itu kita berusaha sedemikian sehingga kita tidak patah semangat, kita tidak putus asa. Karena ketika kita memanggul salib, kita akan terus diuji. Apakah kita bisa atau tidak? Apakah kita bisa? Kita diuji, dan dalam ujian itu apakah kita betul-betul tegar, kuat, sehingga kita tidak menjadi batu sandungan. Ya. Tadi itu kan Petrus atau Yesus ya dengan murid-muridnya diuji. Mereka dibayar pajak atau bayar bea ke sini. Makanya Yesus bilang bayar. Kita pergi ke danau, ambil tangkap ikan pertama, buka mulutnya, ambil 4 dirham. Supaya kita jangan jadi batu sandungan. Sebenarnya Yesus hanya mau katakan bahwa supaya ada hal yang lebih penting daripada sekedar membayar itu lalu kita akan disalahkan karena tidak buat. Tapi sebenarnya Yesus sedang mengatakan hal yang lebih. Dan apa yang diwartakan Yesus, saudara-saudariku, selalu menjadi tantangan bagi orang-orang yang sudah mapan dari istilahnya status quo. Mereka sudah kebiasaan ya, menindas orang kecil, kebiasaan untuk ini, untuk itu. Tetapi ketika Yesus menyerukan sesuatu yang baru, ini menjadi apa ya istilahnya, menjadi sesuatu yang menikam mereka. Hanya mereka membenci Yesus dan murid-muridnya, membenci ajaran-ajaran Yesus yang istilahnya revolusioner, bersifat pembaruan yang radikal, maka mereka benci. Baik, tadi awal saya tanya, apakah ada kerinduan? Saya sengaja tanya supaya memang Diana beberapa kali setelah saya sampaikan dari awal tempoh hari, jadi Bapak Pastor kapan pelayanan di sini, dia tidak banyak pelayan. Pastor Alphonse, Pastor Saka, Beta, dan Frater. Tahun ini dia tidak ada Frater. Tambah Pastor Ferry. Tetapi bahwa dengan paroki yang seluas satu kabupaten ini, ratusan kilo ke utara dan ratusan kilo ke selatan, bukan hal yang mudah. Ini tantangan yang luar biasa. Tapi bukan berarti kita tidak punya kerinduan. Bukan berarti kamu tidak berkumpul untuk berdoa ketika kami tidak ada. Ini penting. Catat ini. Jangan sampai kita hanya berkumpul saat kami ada. Tapi bahwa inisiatif Sipri dan teman-teman untuk berkumpul setiap hari Minggu. Mungkin ada Diana yang bisa kita beri pelatihan untuk ibadat sabda. Itu penting. Kalau tidak kita hanya berkumpul saat kami ada. Ini saling. Mengikuti Kristus bukan mudah. Mungkin saya ngomongnya enak saja, tapi untuk mengumpulkan dari Diana dari sini kita butuh pemimpin. Kita berdoa supaya kendala ini dapat kita penuhi dan sudah pasti itu berat. Kalau kita secara tetap konsisten istilahnya untuk ada di satu tempat, ya kita bersyukur bahwa Ina dan suami sekeluarga mengizinkan kita ada di sini. Tapi kalau ini kita buat menjadi tetap, saya yakin Tuhan akan beri jalan untuk kita. Tuhan pasti beri jalan. Kalau orang-orang di Babilonia di tanah pembuangan saja Tuhan beri jalan, mengapa Tuhan tidak beri jalan? Tapi kita harus menunjukkan kepada Allah bahwa memang kita merindukan Dia dan selalu berkumpul seperti jemaat pertama. Baik, mungkin hal ini sulit, tetapi saya punya keyakinan kalau kita punya niat, kalau kita punya kemauan baik, Allah akan memberi jalan. Tuhan akan memberi jalan. Kita saling mendoakan sehingga kita tetap akan semangat. Di dalam diri kita akan tetap ada kerinduan untuk menyambut tubuh Tuhan, untuk menyantap sabdanya, berkumpul setiap hari Minggu,
entah ibadat sabda atau ekaristi, di sana perlu ada kerinduan bersama. Tuhan akan memberi jalan kalau kita sungguh punya niat baik, dan lebih dari itu kalau kita punya kerinduan untuk menyantap sabdanya dan menyantap Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Baik, mari kita bangkit berdiri. Hari biasa tidak biasanya ada redo, tapi karena memang kita berkumpul sesekali dan ini sudah sekian lama sudah tidak merayakan ekaristi, sudah mungkin bulan-bulan Maret, April. Mari kita kembali membahari iman kepercayaan kita yang bersama. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang akan mendalam Roh Kudus diserahkan yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ dia akan datang menjadi orang hidup yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa saudara dan saudariku, mari kita mengambil kesempatan ini dalam keyakinan akan Allah yang berbelas kasih. Mari kita berdoa kehadiran. Pertama kita berdoa bagi gereja Allah yang kudus. Semoga berkat karya Roh Kudus, gereja tetap tegar mewartakan perdamaian, mengusahakan perdamaian dan keadilan, khususnya di tengah-tengah dunia yang diwarnai dengan konflik di Timur Tengah antara Israel dan kelompok Hamas, kelompok Hizbullah, kelompok Houthi, dan Iran, serta di Rusia dan Ukraina. Semoga gereja tetap tegar mewartakan kebenaran dan keadilan serta perdamaian. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi perdamaian dunia. Ya Tuhan, utuslah Roh-Mu yang kudus untuk menggerakkan para pemimpin bangsa agar mereka sungguh-sungguh bekerja mengusahakan perdamaian. Teristimewa di hari-hari yang sangat kritis ini, ketika Israel dan Iran, Rusia dan Ukraina terus saling berperang. Semoga damai sungguh mereka prioritaskan di atas segala kepentingan yang lain. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi semua yang sedang sakit dan bersusah. Kita ingat Bapak Paulus Idela, Bapak Lam, Penyaan, dan semua saja yang sedang sakit, termasuk diri kita masing-masing yang mungkin sedang mengidap penyakit tertentu. Ya Tuhan, jamalah tubuh yang sedang sakit. Anugerahkanlah rahmat Roh Kudus ke atas semuanya, agar boleh semua yang sedang sakit dan bersusah mengalami kesembuhan, baik lahir maupun batin. Berkatilah semua yang merawat, yang mengobati, para dokter, para perawat, semua saja yang merawat baik di rumah maupun di rumah sakit. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita berdoa untuk semua yang merayakan ulang tahun, baik kelahiran, imaman, perkawinan. Baik, ya Allah yang Maha Baik, rahmatilah semua yang merayakan ulang tahun, baik kelahiran, baik ulang tahun perkawinan, baik ulang tahun imaman. Rahmati semua dengan kesehatan jasmani dan rohani, dengan usia yang panjang, serta sukacita di dalam hidup. Berkatilah semua saja yang bepergian baik lewat darat, udara maupun laut. Berkatilah para penerima dan berjasa kami.
para donatur yang senantiasa ingat akan paroki ini dengan segala kebutuhan, pelayanan pastoral di dalam keterbatasan yang kita miliki. Sudilah Engkau ya Tuhan memberkati mereka sekalian, memberi dengan tulus tanpa harus diumumkan namanya. Berkatilah mereka, gandakanlah usaha-usaha mereka, jauhkanlah mereka dari segala bahaya dan penyakit. Berkatilah para tukang kayu yang sedang membangun, baik di Salamahu, baik di Masohi dalam pembangunan Wisma, baik di Baipia dan pembangunan gereja. Berkatilah umat-Mu yang senantiasa menderma untuk pelunasan utang-utang pembangunan gereja. Lancarkanlah semuanya ya Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa istirahatkan saudara dan saudari kami yang telah berpulang, khususnya para orang tua kami, penderma dan penjasa, sahabat dan kenalan, para misionaris baik awam, imam, biara, biarawati yang pernah berkarya di wilayah ini yang telah berpulang, dan saudara dan saudari kami dari paroki ini yang barusan meninggal dunia. Rahmatilah mereka sekalian dengan istirahat kekal di surga, khususnya hamba Bapak Petrus Sana, Bapak Guru Poli Monjeha, anak Basilisa Lesa, Saudara Andre Kuailaga, dan Mama Petronella Ruin, serta Bapak Oma Mama Lautloh. Jadikanlah mereka sekalian pendoa yang handal bagi kami, dan hiburlah keluarga-keluarga yang sedang dalam duka cita. Ya Tuhan, berkatilah rumah ini, semua penghuninya. Berkatilah segala jari lelah mereka, dan berkatilah kami semua yang berhimpun di sini malam ini. Berkatilah kami dalam suka dan duka hidup kami. Berkatilah usaha kami, anak-anak, serta masa depan mereka. Marilah kita mohon. Demikianlah ya Bapa doa-doa permohonan yang kami aturkan kehadirat-Mu. Sudilah Engkau mendengarkan dan mengabulkannya sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan dulu kita lanjutkan liturgi Ekaristi, persiapan persembahan. Pada bakti nomor 228. Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cinta-Mu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu. Lenyaplah kesenangan perbulangan, semeroki di medan berhati, menghiaskan hias warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil hati dirimu. Berdoalah saudara dan saudariku supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, dalam roti anggur ini kami mohon,
Kau tunjukkan jalan ingkar diri yang sudah dilalui putramu terkasih. Tunjukkanlah kepada kami kedamaian dan kerukunan yang akan kami alami bila kami mengikuti Dia yang hidup dan meraja kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaran putramu yang terkasih Yesus Kristus Sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara bernyanyi. Kudus Allahku, kudus Tuhanku, surga serta bumi penuh kemuliaan-Mu. Hosana, Hosana, terpujilah. Hosana, Hosana, Allah di surga. Hosana, Hosana. Allah di surga. Terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Hosana, Hosana, Allah di surga. Hosana, Hosana, Allah di surga. Kita mengadakan syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan. diserahkan bagimu.
Demikian pula sesudah perjamuan, ia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan, dan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Sena Mutra serta semua rohaniwan. Kami mohon berkat-Mu turun ke atas hamba-hamba Monsinyur Paulus Budi Kledan SPD dan Monsinyur Maximus Regus Projo yang sedang menyiapkan diri mereka untuk tabisan episkopal. Berkatilah panitia-panitia yang menyiapkan semua. Berkatilah semua yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Semoga hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan akan menjadi gembala-gembala yang menuntun kawanan domba menuju kepada hidup yang kekal. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu, saudara dan saudari kami separoki, dan juga anggota keluarga kami di kampung halaman kami yang barusan meninggal dunia. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, khususnya para orang tua kami, sanak kerabat, penderma dan penjasa, pengajar, pendidik kami yang telah meninggal dunia. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu adalah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan
jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami, mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Damai sama roh. Kita saling berikan syarat damai, menundukkan kepala satu pada yang tangan silakan. Semoga bercampur. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara dan saudari, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia telah datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Menghadap kepada saya, tetapi bersabda saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus membawa kita kepada hidup yang kekal. Amin. Ikut menyanyi nomor 196. Masuklah Tuhan dalam hatiku, terimalah seadanya. Pantas ku menyambutmu, jangan lewati aku. Roti buah gerbang
sebagai santapan rohani, bekal jiwa kita menuju surga abadi. Mari kita menikmati melodi nyanyian yang akan dibawakan oleh anak-anak kita bersama para pendampingnya. Untuk mengantar kita mengalami kehangatan Tuhan yang mengunjungi diri kita. Tuhan masuk ada bersama kita di dalam jiwa. Allah Bapa sumber kedamaian, kami bersyukur karena dapat mengimani sabda. Kami memuji Engkau karena kerajaan-Mu semakin berkembang, dan di situ kami sebut putra dan putri. Apalagi Engkau berkenan menjadi Bapa kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan duduk. Pertama saya menyampaikan terima kasih kepada kita sekalian dengan peran
kita masing-masing, tapi pertama dan terutama adalah menyampaikan terima kasih kepada keluarga yang senantiasa mengakomodasi, ya, menyiapkan segalanya untuk kita bisa merayakan Ekaristi di rumah ini. Kita beri tangan untuk keluarga, ya. Yang kedua, terima kasih untuk semua teman media Balat dari Lava sini. Terima kasih untuk semangatmu dari, ya, meskipun kunjungan ini tidak selalu, tidak sering, ya, dari keterbatasan tetapi bahwa Bapak Mama, saudara dan saudara-saudara berjuang. Dan semoga ke depan akan seperti ini. Kalau sekali mendayung kita mau supaya kita kunjung Naiwel, kita kunjung Hatu Piliana, kita kunjung Teoro Salama. Kalau Yaratan dan semua untuk sana pasti selalu akan dapat melayani, kalau tidak jauh. Jadi mohon maaf untuk situasi ini, tapi kita akan selalu berusaha. Ya? Kita akan selalu berusaha. Dan Tuhan pasti akan selalu menyiapkan kita jalan. Mesti punya keyakinan itu. Makanya poin yang ketiga saya sampaikan seperti dalam hubungan tadi. Kerinduan itu harus dibangun. Dan kalau itu menjadi satu ketetapan, sampai kami tahu bahwa di Hati Piliana itu mereka ibadah sabda sendiri. Kita akan menyiapkan fasilitas, buku dan segala macam. Dan mungkin ya di sini Diana yang sebagai guru pasti kita minta siapa lagi yang Lydia, siapa lagi supaya bisa berkumpul untuk ibadat sabda. Ibadat sabda. Kalau itu sudah tetap pasti kita akan juga membuat jadwal masuk. Karena kamu akan tetap ada di sini, ada pengurusnya, ya, ketuanya siapa, ada bendaharanya. Cukup dua ini saja cukup. Supaya kamu selalu kolektif tetap berpikir tentang ke depan itu bagaimana. Karena ini wilayah daerah pariwisata, ya. Daerah pariwisata. Dari persaingan telepon sipil untuk bawa orang ke Kalijodo, tapi tidak ada manfaatnya lebih daripada sekedar menjadi portal, ya, membawa orang. Dan kita juga berpikir kalau kita tetap seperti ini setiap hari Minggu kamu ada ibadah, pasti negeri juga mengingat, oh kamu ini punya hak. Kamu punya hak. Kalau kamu betul menunjukkan itu, negeri pasti melihat, oh kamu punya hak. Negeri berkewajiban. Kamu punya hak untuk satu tempat ibadah. Kalau kamu sungguh menunjukkan, Katolik ini bukan kecil loh. Katolik ini 1,2 sampai 3 M di dunia ini. Miliar. Jadi jangan tunjukkan bahwa itu kecil sekali, bahwa kita sombong tidak. Tapi kita harus tunjukkan bahwa kita meskipun 2-3 keluarga, kita tetap ibadah hari ini di rumah. Itu. Ya, jangan kita musiman kalau kita melihat diri kita kecil di antara dua mayoritas yang lain. Oh, no. Kamu keliru besar. Katolik itu gereja terbesar di dunia ini. Dan yang kedua, mempertahankan tradisi, ya, selain dunia timur yang besar, kita gereja Katolik Roma itu gereja baru. Saya selalu ngomong di Baipia, saya selalu ngomong di Salamau, saya di mana? Jangan karena engkau lahir besar di sini lalu lihat Katolik itu kecil. Oh no, kau keliru. Katolik itu paling besar di dunia ini dengan pemimpin tertingginya Paus Fransiskus, Paus yang kalau dia bicara pengaruh dunia ini. Ya bukan main. Ya. Saya minta itu disikapi Diana, Sipri, ya, Stella. Syukur bahwa Ina masih niat kita dari suami. Apalagi dengan dia dekat sini, ya, kita harus serius untuk berpikir. Kalau kita serius berpikir, Tuhan beri jalan. Oke, saya kira itu saja. Sekali lagi lipat terima kasih dan kita terus akan mendoakan. Setelah ini kita mesti saling hantar lagi karena ada yang harus pulang ke rumah. Kita memang hujan apa ya, saling mengantar. Kemarin kita bangkit berdiri. Saya ada sakramen besok, kami langsung ke Salamau untuk beri sakramen di Bapak Paja dari satu oma lagi yang sedang sakit. Setelah itu kami kembali ke Teoro untuk misa di rumah juga di Kokyok. Jadi kalau mau ikut, mungkin turun ikut karena besok itu 3 tahunnya si Angki. Kok Angki kan? Itu 3 tahun. Jadi kita bisa di rumah. Ya kalau kamu ada mobil silakan, tapi akomodasi lah situ kau berenang di sana.
Tapi pasti kalau mati itu pasti mobil ada tuh. Kamu ngambil dong. Ada ikut mobil. Ya tuh bilang dia tuh kalau besok dia harus isi. Karena dia jadi di atas tuh karena keluarga ini. Tuh, mereka beri dorongan kerja mengembangkan bisnis. Ini orang tidak bagus kalau semua. Kita tundukkan kepala, kita mohon berkat Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita doakan serta seluruh aktivitas kita di sisa hari ini dalam pekan ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi Kudus sudah selesai, mari kita pulang sambil membawa damai Tuhan. Syukur. Sakramen ini ada di dalam Oke. Silakan. Ikut menyanyi nomor 218.